informasi saja mau menyampaikan tentang informasi mengenai propolis ya. Jadi kita mulai dari pengetahuan umum terlebih dahulu mungkin. Jadi kenapa hari ini kita membahas propolis, karena memang mungkin inilah yang akan menjadi produk kita sebagai objek bisnis kita ya, gitu. Nah, selain itu juga di saat ini memang apalagi di masa pandemi seperti ini ya, masyarakat secara umum sangat memerlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi, yaitu pandemi. Nah, lebih lagi masalah-masalah kesehatan yang lain pun juga itu membutuhkan solusi yang tepat tentunya, begitu. Nah, propolis inilah mungkin salah satunya adalah produk yang tepat untuk kita jadikan sebagai solusi masalah kesehatan kita, begitu. Ya, bicara tentang kesehatan itu tentunya terdiri dari, kita bagi menjadi 3 misalkan, yaitu aspek kebutuhan ya, kebutuhan, kemudian keinginan ya. Butuh maksudnya butuh solusi, yang ingin maksudnya adalah ingin kita selalu sehat, bugar tentunya begitu. Dan problemnya itu sendiri, problemnya adalah masalah kesehatan kita gitu ya. Nah, oleh karenanya propolis mungkin ini adalah sesuatu yang tepat untuk kita jadikan sebagai solusi ya untuk masalah kesehatan dan keluhan berbagai penyakit atau masalah kesehatan yang kita alami ya, kita dan keluarga alami, tentunya begitu. Nah, kemudian tentunya kita harus memilih produk-produk kesehatan yang tepat tentunya ya. Ini bicara dari segi dunia herbal ya. Kita memilih sesuatu yang alami, yang aman untuk tubuh kita. Di awal tadi saya sebutkan propolis ya, karena kenapa gitu kan, alasannya adalah kalau orang misalkan memilih herbal itu tentunya alasannya adalah efek samping ya. Kalau produk kimia itu kan menimbulkan efek samping. Nah, sementara yang alami itu biasanya minim sekali efek sampingnya, bahkan tidak ada. Nah, seperti halnya propolis ini, itu tidak ada efek samping, begitu. Nah, mungkin lebih jelasnya, lebih jauhnya kita bisa bisa cari tahu, bisa pahami mengenai pengobatan holistik dan sintetik, begitu. Nah, kemudian kita bahas tentang propolisku. Nah, ini propolisku ini adalah produk yang akan sedang dan kita jadikan sebagai objek bisnis kita, dan sebagai solusi sebagai solusi untuk kesehatan kita dan keluarga dan masyarakat pada umumnya, begitu. Nah, propolisku, kenapa propolisku? Alasannya ini adalah produk herbal yang berstandar Eropa. Nah, ini sudah kita lakukan uji secara ilmiahnya, begitu. Kualitas maupun kuantitasnya juga ini sudah kita lakukan ujinya, begitu ya. Nah, oleh karenanya sangatlah tepat tentunya propolisku itu kita jadikan sebagai solusi untuk mengatasi kesehatan
mengatasi masalah kesehatan kita, tentunya begitu. Nah, propolisku ini dari lebah Apis mellifera ya. Itu bisa bisa di searching apa itu Apis mellifera ya. Nah, ini kita ambil bahan bakunya dari Australia bagian selatan. Yang kita tahu ini adalah negara subtropis ya, negara yang memiliki beberapa musim ya. Nah, tentunya karena memiliki beberapa musim ya, ini Apis mellifera ini, lebah Apis mellifera ini hidup di alam yang sangat ekstrim begitu. Nah, tentunya karena hidup di alam yang sangat ekstrim, nah sehingga lebah Apis mellifera ini akan menghasilkan hasil produksi propolisnya itu propolis yang unggul, tentunya begitu gitu ya. Nah, kemudian propolis itu apa sih gitu ya. Nah, tentunya mungkin dari awal ini juga yang belum mengetahui apa itu propolis tentunya bertanya-tanya. Jadi propolis itu adalah salah satu produk lebah ya. Produk lebah zat yang diproduksi oleh lebah begitu ya. Nah, lebah ini menghasilkan 4 macam. Lebah ini menghasilkan 4 macam, diantaranya itu adalah madu, royal jelly, bee pollen, dan propolis begitu. Nah, ini kalau diurutkan menurut kualitasnya ya. Menurut kualitasnya, propolis itu ada di urutan nomor 1 ya. Kemudian madu, kemudian royal jelly, yang terakhir itu bee pollen gitu. Nah, kita perluas pembahasannya di propolis. Propolis itu dihasilkan oleh lebah itu diambil dari resin tanaman ya. Jadi dari batang-batang pohon yang pohon yang terluka begitu, kemudian mengeluarkan getahnya ya, resinnya itu diambil oleh lebah. Nah, kemudian disekresi dengan liurnya, diproduksi oleh lebah di dalam perut lebah. Nah, setelahnya kemudian dibawa ke sarang, digunakan oleh lebah sebagai pelindung sarangnya. Nah, ini untuk melindungi apa? Oleh lebah itu digunakan untuk melindungi sarangnya dari serangan-serangan hama, kemudian bakteri, virus, dan suhu ya, sebagai pengatur suhu begitu. Nah, kenapa mengatur suhu? Karena lubang-lubang sarangnya itu juga ditambal dengan menggunakan propolis gitu. Nah, itu pemanfaatan propolis oleh lebah gitu. Digunakan oleh lebah seperti itu. Nah, kemudian manfaat untuk manusia apa? Nah, ini setelah dilakukan tes uji oleh banyak peneliti ya, ini disinyalir bahwa propolis itu banyak mengandung senyawa kimia aktif yang banyak bermanfaat bagi manusia ya. Nah, ini sejarahnya panjang sekali. Nah, ini mulai digunakan oleh bangsa Yunani. Di sini saya megang buku ini, Keajaiban Propolis ya. Judulnya bangsa Yunani. Nah, ini bangsa Yunani 400 tahun sebelum Masehi ya. 400 sebelum Masehi yang lalu begitu ya. Nah, ini sudah mulai menggunakan lem
yang diambil dari sarang lebah, ya ini maksudnya ini adalah propolis ya. Nah, ini digunakan untuk obat luka ya, obat luka dan penyakit-penyakit dalam ya, penyakit-penyakit dalam. Nah, ini bisa ada perinciannya di buku yang ditulis oleh di sini Attika, nama penulisnya itu yang menggunakan ini Hippocrates ya. Hippocrates ini yang di masa 460 sampai 337 sebelum Masehi ya, masanya itu. Nah, itu disebutkan bahwa Hippocrates ini sering mengobati luka lecet dan tukak menggunakan propolis. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di banyak sekali ya sejarah-sejarah sejarahnya panjang sekali begitu. Nah, pada saat ini propolis itu juga di Eropa sudah banyak digunakan sebagai anti kanker ya, kemudian sebagai antibiotik alami dan penetral racun ya, kemudian sebagai sumber energi, daya tahan tubuh, kemudian antibakteri, banyak sekali ya gitu. Ini manfaat propolis yang digunakan, diambil yang bermanfaat bagi manusia pada saat ini gitu. Hasil penelitiannya sudah banyak sekali ya, hasil penelitiannya sudah banyak sekali sebagai anti kanker misalkan ya, sebagai anti kanker. Nah, ini anti kanker ini sudah banyak sekali peneliti ini mengujikan secara in vitro ya. Nah, ini in vitro itu pengujian ilmiah ya, yang dalam tabung itu, yang dalam tabung ya. Nah, jadi kalau memang jadi diujikan ke makhluk hidup manusia misalkan, itu memang belum sampai ke arah situ penelitiannya, tapi penelitian secara in vitro itu sudah banyak dilakukan dan itu memang terbukti ya, terbukti bahwa kandungan yang ada dalam propolis ya, polifenol, kemudian cabangnya itu ada antioksidan, kemudian asam fenolat, kemudian ada lagi antosianin ya, kemudian asam fenolik, amida polifenol ya gitu. Nah, itu banyak sekali gitu. Nah, sehingga wajar sekali kalau misalkan dinyatakan propolis itu dapat mengatasi atau menjadi solusi banyak jenis masalah kesehatan yang bisa diatasi dengan propolis begitu. Nah, kemudian ini di sini ada disebutkan banyak ya, sebagai penyembuhan diabetes juga begitu ya, gitu. Nah, ini sangat logis ya, karena lebih dari 38 jenis flavonoid yang terkandung dalam propolis itu ya, itu adalah zat-zat aktif yang memang dibutuhkan bagi tubuh kita, di tubuh manusia, untuk mengatasi atau menjadikan tubuh kita itu kembali sehat, mengatasi sel-sel yang rusak dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini bisa sedikit saya sebutkan di sini. Cabang dari polifenol itu adalah flavonoid, yang kemudian flavonoid juga banyak cabangnya lagi seperti galangin, kaempferol, quercetin ya, flavonon, kemudian pinosembrin, pinosobrin, flavonol, pinolbaksin ya, dan banyak lagi gitu. Nah,
ada juga misalkan untuk mengatasi apa itu sakit mah misalkan ya, sakit mah gitu. Nah, ini kenapa kok bisa sembuh begitu ya? Sakit mah ini kok bisa sembuh dengan propolis gitu ya? Karena propolis mengandung apa itu namanya? Sebentar. Antibakteri apa? Ya, saya lupa namanya. Barusan saya baca ketemu. Ya, jadi sebagai antibakteri Helicobacter pylori. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kenapa kok orang mah itu minum propolis kok bisa jadi sembuh gitu ya. Jadi propolis itu mengandung antibakteri Helicobacter bakteri gitu. Itu yang menyebabkan bakteri yang menyebabkan apa sistem pencernaan kita mulai dari lambung dan yang lainnya menjadi luka, iritasi, kemudian infeksi. Nah, itu yang menyebabkan mah ya. Kemudian terganggu ya sistem pencernaannya gitu. Nah, kemudian minum propolis banyak yang apa namanya membuktikan dengan minum propolis sembuh. Nah, itulah sebabnya gitu ya. Dan banyak lagi, itu salah satu contoh saja gitu ya. Banyak lagi gitu. Nah, kemudian orang yang kanker ya, orang yang kanker itu kok bisa sembuh dengan propolis begitu ya, misalkan. Nah, itu juga sama gitu ya. Ada zat yang memang itu mengikat sel kanker, yang kemudian sel kanker itu tidak menjalar, dan kemudian apa namanya terproteksi sampai sel itu mati begitu, dan akhirnya kemudian sembuh gitu. Nah, itu banyak yang sudah membuktikan sampai yang sebelumnya itu divonis oleh dokter itu harus operasi gitu misalkan ya. Nah, itu tidak jadi operasi gitu. Nah, itu banyak yang sudah membuktikan dan merasakan khasiatnya, alhamdulillah gitu. Mungkin selanjutnya mungkin nanti kita apa namanya kita perlebar saja ditanya jawab mungkin ya gitu, karena saya agak bingung nih menyampaikannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak menyiapkan materinya begitu.